Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ana di Learning Journal pertemuan ke-7 kali ini. Nah, di Learning Journal pertemuan ke-7 ini kelompok terakhir yang menjelaskan makalah yaitu dari kelompok 7. Langsung saja saya akan memaparkan apa saja yang disampaikan oleh pemateri dari kelompok 7. Materi dari kelompok 7 ada format penulisan, logika bahasa, rasionalisasi data dalam film dokumenter. Nah, dalam penulisan harus ada gambaran jelas mengenai struktur penuturan, hubungan antara satu aksi dengan aksi lainnya dalam sebuah peristiwa. Yang pertama itu harus melakukan riset lalu menulis skripsi hasil riset dengan mengacu pada hasil riset. Penulis atau sutradara dapat menganalisa apakah pemilihan subjek sudah tepat sebagai pemeran atau sebagai narasumber. Yang kedua ada menulis sinopsis sebagai pencetusan ide dasar yang merupakan tulisan rangkuman yang ringkas untuk menjelaskan isi penuturan yang akan diketengahkan secara garis besarnya saja, sekaligus menjelaskan permasalahan yang ingin diungkap sebagai tujuan utama. Fokus dan penjelasan dalam sinopsis harus jelas agar bila nanti meningkatkan penjabaran lebih mudah dimengerti dan berdasarkan logika. Yang ketiga ada menulis treatment sebagai rancangan cerita. Penulisan treatment untuk produksi dokumenter memiliki fungsi penting. Fungsi treatment tak hanya menuliskan tentang urusan adegan atau scan dan shoot saja, tetapi harus ditulis secara konkret keseluruhan isi yang berkaitan dengan judul, tema, sehingga merupakan the treatment of the story. Yang kedua ada pengertian logika bahasa dan hubungan logika bahasa. Kata logis berasal dari Inggris atau yang dibandingkan dengan bahasa Indonesia Eropa modern diambil dari kata Yunani klasik yaitu logos yang berarti akal atau pembicaraan. Terakhir, rasionalisasi data dalam film dokumenter. Yang pertama, landasan teori penciptaan film dokumenter yang merupakan karya film yang berdasarkan realita atau fakta perihal pengalaman hidup seorang atau mengenai peristiwa. Dengan kata lain, film dokumenter itu dapat dari yang dilihat dan didengar untuk berdasarkan suatu khayalan imajinatif dalam pembuatan film dokumenter. Yang kedua ada metode penciptaan dalam metode pemilihan data yang dihasilkan dalam wawancara. Nah, dilakukan dengan sistem penentuan beberapa teknik dan penentuan stempel. Langkah awal dalam proses pembuatan film dokumenter ini adalah mengumpulkan data sebanyak-banyaknya, baik itu melalui wawancara, literasi buku, ataupun pengamatan. Yang ketiga ada gagasan karya seni, merupakan sebuah hasil yang diciptakan dari gagasan dan ide terhadap suatu peristiwa yang dilalui. Yang terakhir ada proses penciptaan. Proses penciptaan ini diperlukan metode-metode yang dibuat secara beruntun, secara menentukan fenomena, merumuskan ide dan produksi dan prakondisi produksi dan pasca produksi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kemudian untuk film dokumenter kelompok 5 memilih film dari Korea Selatan yang berjudul Hope. Nah, di film Hope ini menceritakan ada satu orang anak perempuan yang hidup mandiri dikarenakan orang tuanya sibuk mencari nafkah. Dalam suatu hari dia akan berangkat ke sekolah seperti hari-hari biasanya, namun di hari itu sedang turun hujan. Nah, dia pergi ke sekolah memakai payung, kemudian di tengah perjalanan bertemu dengan seorang penjahat. Nah, dia dilecehkan sampai masuk rumah sakit dan harus operasi untuk pengangkatan usus besarnya dia itu harus diangkat. Dalam diceritakan perjuangan seorang ayah yang terus mendekati putrinya dikarenakan putrinya mengalami trauma pasca kejadian.
pelecehan seksual itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di learning journal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.